4 hal yang menjadikan kenapa para ulama memulai kitabnya, tulisannya dengan basmalah. Kemudian kita juga sudah jelaskan di mana penulis mengingatkan kepada kita bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda. Yang dimaksud huda di sini, petunjuk di sini adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan juga wadinul haq, agama yang hak. Yang dimaksud dengan agama yang hak di sini adalah amal saleh. Kemudian juga kita sudah jelaskan di antara tujuan daripada diturunkan Al-Quran dan juga As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup kita, yang dengannya agar kita berfikir, agar kita mendapatkan hidayah dan kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran itu semuanya mutawatir, tidak perlu diperiksa. Tapi berbeda dengan hadis. Ketika kita ingin menjadikan hadis sebagai dalil, sebagai hujjah, maka perlu 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus teliti apakah hadis tersebut datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ya. Karena tidak setiap yang disandarkan kepada Nabi adalah hadis. Tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu hadis. Kemudian kita sudah jelaskan apa itu ilmu mustalahul hadis. Ya. Juga sudah kita jelaskan apa faidah kita mempelajari mustalah hadis. Kemudian kita sudah sebutkan perbedaan antara hadis, khobar dan asar, beserta contoh masing-masing. Dan juga kita sudah jelaskan tentang definisi daripada hadis qudsi dan apa perbedaannya dengan Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian kita juga sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pembagian hadis berdasarkan metode penukilannya. Dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Adapun ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama masyhur, aziz, gharib. Kita juga sudah jelaskan contoh-contohnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwasanya mutawatir itu ada berapa? 2. Yang pertama mutawatir lafdhan wa ma'nan. Yang kedua mutawatir makna saja. Kemudian kita sudah jelaskan ya, di antara bentuk atau contoh hadis-hadis mutawatir makna, biasanya hadis-hadis berbicara tentang apa? Hadis mutawatir yang makna saja. Contohnya hadis tentang apa? Syafaat. Kemudian haud. Kemudian telaga Nabi, na'am haud. Kemudian mashul khufain. Kemudian jangan lupa ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah jelaskan kalau hadis mutawatir itu yufidu al-ilma, yakin sudah, tidak perlu kita lihat lagi. Ya, wa huwal qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu, dan wajib kita untuk mengamalkannya. Ya, apabila berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan khabar, maka kita wajib membenarkan. Apabila berkaitan dengan perintah, maka wajib untuk kita laksanakan. Kemudian kita sudah jelaskan hadis ahad dibagi menjadi 3, masyhur, aziz, gharib, beserta contohnya masing-masing. Kemudian sekarang kita murojaah pembahasan kemarin yang sudah kita jelaskan. Naam, agliku kutubakum. Ditutup buku dan catatannya, kita kembali murojaah pembahasan yang lalu. Baik. Ya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan pembagian hadis berdasarkan dengan kekuatannya yang berkaitan dengan hadis ahad, yaitu dibagi menjadi berapa? 5. Yang pertama sahih lidzatihi, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima. Taib. Man yadkur, siapa yang bisa menyebutkan masing-masing definisi dari 5 tadi ataupun perbedaan dari 1 sampai yang kelima? Ayo, Mutaz. Yang pertama
Sahih lidatihi, hadis yang memenuhi 5 syarat. Apa saja 5 syaratnya? Taib. Memiliki hafalan yang sempurna, rawi yang adil, sanadnya bersambung, selamat dari syadz, dan selamat dari illah. Masya Allah. Itu apa? Sahih li dzatihi. Yang kedua, sahih li ghairihi. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Sahih li ghairihi itu sejatinya hasan li dzatihi yang memiliki jalur yang banyak. Nah, kemudian yang ketiga, hasan li dzatihi, nah, betul. Kurang sempurna syaratnya daripada syarat sahih li dzatihi. Apa yang kurang? Hafalan rawinya kurang sempurna. Mumtaz. Kemudian terakhir, yang keempat, hasan li ghairihi, hadis dhaif yang memiliki banyak jalur. Kemudian terakhir, apa itu hadis dhaif? Masya Allah, barakallah. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang? Ayo. Naam. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian? Naam. Naam. 3. Naam. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Hafalan yang kurang sempurna. Naam. Yang keempat, hasan li ghairihi. Naam. Naam. Masya Allah. Yang terakhir, nah, Masya Allah. Ada bisa satu lagi terakhir yang bisa mengulang perbedaan 5 hadis menurut derajat hadisnya? Mudah, ayo, Masya Allah. Fadal, 1. Sahih li dzatihi, hadis memiliki kesempurnaan, terbebas dari syadz dan illah, rawinya hafalannya sempurna. Nah, satu lagi. Satu lagi. Adil. Ada satu lagi belum? Sanadnya bersambung. Nah, yang kedua, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi yang memiliki banyak jalur. Yang ketiga, hasan li dzatihi, taib. Yang keempat, hasan li ghairihi. Naam. Yang kelima, Masya Allah, barakallahu fiik. Adapun ibu-ibu yang ummahat tidak ada mic di bawah ya, nggak bisa tersambung ke atas ya. Ada. Masya Allah. Ibu-ibu ada yang mau bisa jawab tadi? Saya lupa kemarin ya, ada ibu-ibu di bawah, nggak pernah ditanya ibu-ibu. Kasihan nggak muroh-murojaah. Tapi ibu-ibu ada yang mau bantu? Sebutkan 5 perbedaan hadis sahih li dzatihi, li ghairihi, hasan li dzatihi, wa hasan li ghairihi, dan dhaif. Ada atau tidak? Kalau tidak, sebutkan tidak. Ada? Baru suara mic-nya aja ini.
Ada Ustadz. Masya Allah. Taib. Silakan disebutkan. Sohi lizatihi, terpenuhi 5 syarat. Apa syaratnya? Adil. Naam. Yang kedua bersambung. Naam. Apa yang bersambung? Yang bersambung apanya? Sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Kemudian? Hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat. Sempurna. Kemudian tidak ada syad dan ilat. Naam. Taib. Itu apa? Itu hadis apa? Hadis sohi lizatihi. Taib. Yang kedua? Hadis sohi ligoirihi. Hadis hasan dengan banyak jalur. Hadis hasan, hasannya lidatihi atau ligoirihi? Lizatihi. Hasan lidatihi yang hasan, banyak memiliki jalur. Kemudian yang ketiga hasan lizatihi. Hadis sohi yang ketiga hasan lidatihi. Hasan lizatihi adalah hadis sohi yang 5 syaratnya ada 1 yang tidak terpenuhi. Yaitu perawinya ada yang hafalannya tidak kuat. Kemudian hasan ligoirihi adalah hadis doif yang dengan jalur yang banyak gitu sehingga naik menjadi hasan ligoirihi. Kemudian terakhir doif yaitu di mana tidak terpenuhi 5 syarat hadis sahih. Masya Allah, barakallahu fiki, mumtaz. Taib, untuk ibu-ibu satu lagi pertanyaan. Kita kemarin sudah sebutkan bahwa cara kita bisa mengetahui ini hadis sahih ya atau tidak adalah dengan 2 cara. Ya, atau dengan 3 cara, afwan, dengan 3 cara. Sebutkan 3 cara tersebut. Ada yang mau bantu jawab? Oh, baik. Naam. Keabsahan hadis itu dapat. Sudah sampai suaranya, Bu. Tes. Jadi yang pertama, apakah hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang diakui keabsahannya atau tidak? Masya Allah. Yang kedua, ditegaskan oleh seorang imam yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensohian hadis tersebut. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, meneliti atau mentahrik perawi hadis dan metode periwayatannya. Masya Allah. Betul Bapak-bapak? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Alhamdulillah. Taib. Yang online? Udah bisa suara yang kedengar ya? Taib. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan bahwasannya ya pembagian hadis berdasarkan dengan derajat hadisnya dibagi menjadi 5 dan kita masing-masing sudah mengetahui ya definisinya. Kemudian kita sudah jelaskan bahwasannya hadis ahad itu yufidu apa? Yufidu dzan. Ya, yufidu adzan. Pertanyaannya, apakah seluruh hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah? Semuanya bisa kecuali dhaif. Kemudian kita sudah sebutkan, ibu-ibu, silakan dijawab. Kita sudah sebutkan bahwa secara umum seluruh hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah, bisa diamalkan dan yufidul dhon, ya. Dan kita boleh mengamalkan hadis yang terkandung di dalamnya kecuali 1 hadis yang dhaif. Kemarin sudah kita sebutkan ada 2 pendapat ulama tentang masalah hadis yang dhaif. Bisa disebutkan? Ada yang membantu? Karena bapak-bapak udah 3 hari kemarin, ibu-ibu belum. Maksudnya hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan, Ustaz ya? Naam. Apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan? Tidak. Tidak. Mutlak? Tidak juga. Kalau tidak juga boleh pada apa? Yang pertama itu yang tidak bisa diamalkan itu karena mendatangkan sangkaan yang lemah. Naam, sahih. Yang kedua? Yang kedua hadisnya masih meragukan dari Nabi atau bukan. Gitu, seperti catatan saya, Ustaz. Sahih. Kemudian kita sudah sebutkan kemarin bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak? Pendapat kedua? Ada yang boleh. Boleh. Boleh itu misalnya memotivasi. Kemudian ada contoh dari Nabi. Jadi memotivasi. Jadi bukan untuk diyakini gitu. Yaitu hadis dhaif boleh dilakukan pada fadhailul a'mal. Dengan berapa syarat?
3 atau 4? 4 Ustadz. 4. Coba bisa disebutkan syarat pertama? Bukan yang sangat lemah itu ya bukan? Naam, betul. Sahih. Yang kedua? Amalannya ada contoh dari Nabi. Masya Allah. Yang ketiga? Ketika mengamalkannya harus meyakini bahwa ini bukan perkataan Nabi. Naam. Yang keempat? Tidak boleh dipopulerkan. Masya Allah. Sambil lihat buku atau sendiri? Sambil ingat-ingat juga sih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ingat populer gitu kata Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Masya Allah. Naam. Baik. Berarti kita sudah selesai pada pembahasan hadis berdasarkan apa? Berdasarkan derajatnya. Dan juga tentang syarat hadis dhaif boleh diamalkan pada fadhailul a'mal dengan 4 syarat. Baik. Maka kita masuk sekarang. Nah, setelah kita tahu kemarin bahwa hadis sahih lidatihi itu memiliki berapa syarat? 5 syarat. Adil, dobat, tamud dobt, ya, sempurna hafalannya, kemudian muttasilus sanad, ya, sanadnya bersambung, selamat dari syudud dan selamat dari illah. Maka sekarang kita jelaskan apa itu adil, apa itu tamud dobt, apa itu muttasilus sanad, apa itu salama minat syudud wassalama minal illah. Nah, sekarang kita harus jelaskan satu persatu. Naam, iqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syarhu ta'rifis sahihi lidatihi. Sabaqa anna as-sahiha lidatihi ma rawahu adl tamud dabat bisanadi muttasilin wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Naam. Taib. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, lihat syarhu ta'rifis sahih lidatihi, ya, penjelasan tentang definisi sahih lidatihi. Sabaqa anna sahiha lidatihi, sebagaimana sudah kita jelaskan tentang definisi sahih lidatihi, ma rawahu adlun, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tamud dhabti, ya, hafalannya sempurna, bisanadin muttasil, dengan sanad yang tersambung, wasalima minasyududi wal illatil qadihah, dan hadisnya selamat dari syad dan juga dari cacat yang berat. Lalu apa itu al-adalah? Naam. Fal adalatu istiqamatud dini wal muru'ah. Fastiqamatud dini ada'ul wajibat wajtinabu ma yujibul fisqa minal muharramat. Wastiqamatul muru'ah an yaf'ala ma yahmaduhu an-nasu alayhi minal adabi wal akhlaq wa yatruku ma yadummuhun nasu alaihi min dalik. Baik. Wa tu'rafu adalatur rawi bilis. Kita mulai dari al-adalah. Apa yang dimaksud dengan al-adalah? Yang dimaksud syarat hadis sahih lidatihi harus diriwayatkan oleh rawi yang adil adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Bahwasanya rawi tersebut adalah rawi yang istiqamah, konsisten dalam agama dan muru'ah. Apa itu muru'ah? Harga diri. Marwah kalau bahasa kita kan ya. Marwah itu diambil dari bahasa Arab, muru'ah. Jadi rawi hadis untuk memenuhi syarat hadis yang sahih, maka rawinya tersebut harus apa? Istiqomah dalam agama. Ya. Artinya apa? Dia melaksanakan perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan Allah, dan bukan hanya saja pada perkara agama, tapi juga dia menjaga muruahnya. Kemarin sudah kita kasih contoh di antara bentuk menjaga muruah, ya, misalkan perawi hadis itu tidak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, karena aib bagi mereka perawi hadis itu nongkrong di pinggir jalan misalkan, gitu kan ya. Maka bagi mereka tidak mau ngambil dari orang-orang yang seperti ini. Lihat bagaimana ini menunjukkan kepada kita betapa ketatnya para ulama untuk menjadikan sebuah hadis itu sampai pada derajat sahih, supaya untuk memastikan bahwasannya hadis tersebut betul-betul datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan bahwa adil itu adalah istiqamatuddin wal muru'ah, konsistennya seseorang dalam agama dan juga dalam masalah muru'ah atau marwah ataupun harga diri. Nah, apa yang dimaksud dengan istiqamatuddin
Apa yang dimaksud konsisten dalam agama? Adaul wajibat. Dia mengerjakan yang wajib. Ya, lihat, ini syarat. Kalau ada orang tidak mau mengerjakan yang wajib, ya, ada rawi yang tidak mau mengerjakan yang wajib, ya, maka tidak diambil hadisnya. Kalau yang wajib saja tidak dia lakukan, apalagi yang sunnah, ya. Maka zaman sekarang sangat tidak masuk akal ketika ada orang mengagungkan seseorang yang dianggap seorang wali tapi nggak pernah sholat dengan dalil, oh kami sudah beda martabatnya, kedudukannya, saya sudah sahih lidatihi, kalian apa? Dhaif, gitu kan. Saya sudah ma'rifah, tidak perlu sholat 5 waktu, tidak perlu pergi haji, tidak perlu ya puasa, tidak perlu zakat, karena saya sudah sampai pada kedudukan apa? Ma'rifah. Ya, orang seperti ini jangankan diambil hadisnya, udah nggak perlu dipercayai. Tapi di kita di Indonesia yang seperti ini justru apa? Oh, dijadikan apa? Penuh dengan keberkahan. Padahal mungkin dia nggak pernah sholat, puasa pun enggak. Ketika ditanya kenapa enggak puasa, oh kami beda dengan kalian. Ya, kalau kalian masih harus puasa, saya udah nggak perlu puasa. Subhanallah. Sekarang kalau kita bicara orang yang paling wali selain Nabi, bukankah yang lebih berhak menjadi wali siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pernah kita baca riwayat mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pernah mereka nggak puasa? Pernah kita baca di riwayat bahwasanya mereka pernah nggak sholat? Kemudian dengan dalil karena saya sudah sampai ma'rifah. Kalau sekiranya ada tahapan ma'rifah, maka mereka lah orang yang paling berhak untuk sampai pada tahapan ma'rifah. Bukankah Nabi mengatakan kalau sekiranya ada Nabi setelahku, siapa yang lebih berhak? Abu Bakar, ya kan? Bahkan ketika Nabi ditanya oleh Abdullah ibn Amr ibn As, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Jawabannya Nabi siapa? Aisyah. Kemudian ditanya minar rijal? Abuha. Gitu kan? Tapi apa pernah kita baca dalam sebuah riwayat mereka meninggalkan yang wajib? Enggak. Nah, ini kita sampaikan hal ini sebagai bentuk faidah agar kita tidak bermudah-mudahan terlalu mengagungkan orang karena dianggap dia seorang wali. Tidak apa-apa kita meyakini dia seorang wali dengan 2 syarat. Apa syarat menjadi wali Allah? Beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lihat, istiqomah di sini adalah dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan ya perkara-perkara yang menjadikan mereka menjadi orang yang fasik. Ya, perbuatan-perbuatan kefasikan, meninggalkan berbagai keharaman yang membuat dirinya menjadi orang yang fasik. Dan orang fasik itu orang yang melakukan banyak kemaksiatan. Adapun yang dimaksud dengan istiqomatul muru'ah, ya, yang dimaksud dengan konsisten dalam muru'ah, an yaf'ala ma yahmaduhu nasu alaihi minal adabi wal akhlaqi wa yatruka ma yadhummuhu nasu alaihi min dalik. Yang dimaksud dengan istiqomah dalam muru'ah adalah dia mengerjakan ya adab dan akhlak yang dipuji oleh manusia. Contoh akhlak adab dipuji manusia apa? Misalkan makan pakai tangan kanan. Ketika minum dia berdiri atau duduk? Duduk misalkan. Gitu kan ya? Perkara-perkara yang orang kalau lihatnya Masya Allah, ketemu orang senyum gitu kan. Itu kan adab akhlak yang dapat meningkatkan muru'ah seseorang. Ya. Dan meninggalkan perkara-perkara adab dan akhlak yang dicela oleh manusia. Perkara-perkara yang kayaknya nggak pantas. Kita ambil contoh sederhana begini. Misal, dia seorang ustadz, seorang guru agama, seorang tokoh, ya. Kira-kira pantas nggak dia keluar rumah pakai baju singlet, you can see, sama celana oblong di atas apa lututnya? Kira-kira orang akan ngomongin nggak? Nah, yang seperti itu yang maksudnya mengurangi muru'ah seseorang. Walaupun mungkin boleh nggak? Boleh aja kalau dilakukan di rumah gitu kan ya. Tapi ketika dia keluar rumah pakai kaos oblong, kelihatan ketiaknya, kemudian dia pakai celana di atas apa? Lututnya. Kemudian dia jalan di tengah-tengah masyarakat, orang kira-kira ngomongin nggak? Ih, kok ustadz begitu? Nah, gitulah kira-kira. Termasuk para rawi hadis, lihat bagaimana bentuk ketat mereka. Dilihat apakah rawi ini orang yang bertakwa kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan agama,
atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi muruahnya. Sekali lagi, ketatnya para ulama dalam mensyaratkan hadis sahih untuk memastikan bahwasanya supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi SAW. Ibadah yang kita lakukan, akidah yang ada pada diri kita, muamalah yang kita lakukan betul-betul sumbernya, dalilnya itu dari Nabi SAW. Naam. Kemudian, wa tu'raful adalatul rawi wa tu'rafu adalatul rawi bil istifadah kala immatil masyhurin Malik wa Ahmad wal Bukhari wa nahwihim wa bin nassi 'alaiha mimman yu'tabaru qawluhu fi dalik. Naam. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui ini rawi orang yang adil? Kan gitu kan ya? Karena tentu setiap orang kan kita nggak tahu Ustaz bagaimana dia ketakwaannya kepada Allah. Maka bagaimana kita bisa memastikan rawi itu adalah rawi yang adil? Maka yang pertama adalah dengan bil istifadah, yaitu dengan ketenaran akan sifat keadilannya. Orang masyhur, kan kadang orang bisa melihat yang dohir bahwasanya orang ini rajin datang ke masjid, rajin sholat berjamaah, ya selalu berkata yang jujur, banyak melakukan kebaikan. Orang bisa lihat kemasyhurannya. Jadi cara yang pertama dengan ketenarannya bisa terlihat. Ya. Seperti siapa? Para imam yang masyhur. Seperti siapa? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim. Itu terkenal dengan apa? Keadilannya. Yang seperti ini nggak perlu diragukan lagi. Ya, nggak perlu diragukan lagi. Nah, cara yang kedua, wabin nasi, qara'ta? Yang kedua adalah wabin nasi 'alaiha mimman yu'tabar qawluhu fi dalik. Yaitu dengan ditegaskan atau dikasih rekomendasi oleh imam-imam yang memang bisa dipegang perkataannya. Si fulan memang orang yang adil, si fulan yang adil. Makanya dari dulu ya istilah rekomendasi tazkiyah itu sangat dibutuhkan. Dan tidaklah para ulama memberikan tazkiyah atau rekomendasi kecuali memang kehati-hatian mereka enggak mudah-mudahan untuk memberikan tazkiyah. Ya. Makanya tadi si fulan adalah orang yang adil. Makanya ketahuan dari mana nih si fulan enggak adil? Ya tadi imma dari kebiasaannya terlihat secara zahir atau memang apa? Direkomendasikan oleh para imam yang memang mereka bisa dipegang. Misalkan Imam Bukhari ya merekomendasikan seorang rawi, Imam Muslim merekomendasikan seorang rawi bahwasanya dia adalah orang yang adil, maka yang seperti ini bisa dipegang. Ya. Dan tentunya yang merekomendasikan juga bukan orang sembarang. Bukan berarti yang merekomendasikan orang fasik, nggak boleh. Ya, yang sama-sama adil. Bisa difahami sampai di sini? Nah, ini apa berkaitan dengan al-adalah. Taib. Setelah kita mengetahui apa itu adil, ya, bahkan kalau kita baca di kitab mustalah hadis yang lain atau di dalam kitab ulumul hadis yang lain, maka kita akan dapatkan banyak sekali definisi para ulama tentang adil. Tapi semuanya kembali kepada satu. Adil itu mereka melaksanakan kewajiban Allah dan meninggalkan larangan Allah dan berusaha meninggalkan sebuah perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan mereka menjadi orang yang fasik. Ya. Ustaz, berarti harus sempurna dong. Ya tentu. Manusia ada kekurangan, pernah melakukan dosa, tetapi tidak terus-menerus. Ya. Karena nggak mungkin Ustaz untuk sampai adalah itu berarti apakah dia nggak pernah melakukan dosa? Ya nggak mungkin juga kan? Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi secara keumuman, secara global orang tersebut apa? Betul-betul konsisten dengan agamanya. Ya, konsisten dengan agamanya. Makanya kata Ibnu Hajar, ya, ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adil itu adalah orang yang melazimkan takwa dan menjaga muruahnya. Ya. Jaga muruah itu banyak, ya. Hal-hal yang mungkin menurut orang biasa bagi orang awam, tapi bagi orang tertentu ini nggak biasa gitu, nggak pantas bagi seorang ustadz. Bahkan, saya punya dosen hadis yang ngajar Kitabul Muharrar selama 3 atau 4 semester. Itu antum tahu, ya walaupun sebetulnya bukan aturan dari kampus, tapi setiap pelajaran beliau wajib kita pakai peci, wajib pakai peci. Pokoknya dia bilang tutup kepala kalian, mau pakai peci, mau pakai apapun, yang penting bagi saya penuntut ilmu itu harus pakai peci. Itu kan bagi beliau, saking ketatnya. Dan di pelajaran beliau nggak boleh ada yang pakai celana, nggak boleh pakai celana panjang. Betul, nggak boleh pakai celana panjang. Kita pakai baju koko, pakai celana panjang diusir. Betul, diusir, nggak boleh masuk pelajaran dia. Ya mungkin karena apa?
terpengaruhnya dengan gaya para ulama hadis, ya. Bahkan satu fenomena di Fakultas Hadis itu yang kami rasakan memang agak jadi kebawa agak beda kalau kita masuk kelas pakai baju koko, pakai celana panjang. Walaupun itu bukan hal yang haram gitu, bukan yang haram. Sesuatu yang biasa bagi kita boleh kita pakai, tapi mungkin bagi sebagian orang itu kurang muruahnya seorang talib hadis menggunakan seperti itu. Ya, bahkan kalau di beberapa talib hadis yang betul-betul multazimin itu, ya mereka betul-betul pakai jubahnya itu betul-betul di setengah betis. Itu karena mungkin terbawa sebagai iltizamnya mereka gitu. Nah, ini contoh-contoh zaman sekarang saja. Artinya saya ingin menyampaikan pendekatan bahwa bagaimana zaman dulu para ulama hadis untuk betul-betul memastikan nih orang benar-benar adil. Karena mereka nggak mungkin mau ngambil hadis dari orang yang fasik gitu kan. Khawatir bahwasanya dia berbohong kan begitu. Jadi tujuannya tuh seperti itu. Kenapa para ulama sangat ketat? Karena untuk memastikan supaya apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar dari yang sebelumnya, bahwasannya ini benar-benar hadis dari Nabi SAW. Karena nggak mungkin orang yang bertakwa kepada Allah dia berbohong atas nama Nabi SAW. Nah, kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, kita masuk kepada syarat yang kedua. Apa yang dimaksud dengan watamamud dhabti? Nah, watamamud dhabti an yu'addiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyyin 'ala al-wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin lakin la yadurru khata'un yasir li'annahu la yaslamu minhu ahad wa yu'rafu dhabtu rawi bimuwafaqatihi thiqati wal huffadh walau ghaliban wa bin nassi 'alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dhalik. Nah, sekarang kita masuk yang dimaksud dengan apa tamamud dhabt. Ya, sempurna, memiliki hafalan yang sempurna. Yang dimaksud dengan memiliki hafalan sempurna adalah an yu'addiya ma tahammalahu min masmu'in au mar'iyyin 'alal wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yaitu dia menyampaikan hadis yang dia peroleh baik dengan metode mendengar. Jadi dia nih rawi kan menyampaikan hadis kepada orang lain yang dia dengar atau dengan yang dia lihat. Misalkan dia mengatakan sami'na, saya mendengar, atau ra'aina, saya telah melihat. Ala wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsan. Dan dia menyampaikan hadis tersebut, riwayat tersebut tanpa tambahan dan tanpa dikurangi. Ya. Jadi rawi yang tamamud dhabt itu dia menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang dia dengar dari rawi sebelumnya atau yang dia lihat sebelumnya, tanpa dia tambah-tambah, tanpa dia kurang. Ketika misalkan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya sudah, dia enggak tambah-tambah gitu. Dia mendengar dari rawi sebelumnya, plek redaksinya sama, enggak dia tambah, enggak ada kurang. Itu namanya apa? Tamamu ad-dhabt. Tetapi apakah kalau ada salah-salah sedikit boleh? Boleh, makanya dikatakan lakin la yadurru khata'un yasir. Ya. Kesalahan sedikit, ya maka itu tidak berpengaruh. Ya. Tidak berpengaruh. Ya kalau ada salah-salah dikit, kurang-kurang huruf sedikit, tidak masalah. Walaupun sekali lagi saya sampaikan bagaimana para ulama hadis, para pengajar hadis, mereka betul-betul konsisten dengan mutkinnya seseorang dalam hadis meriwayatkan. Makanya terpengaruh beberapa dosen hadis itu gitu. Ujian tidak boleh ada salah, baik ujian lisan atau ujian tulisan. Sebagaimana kemarin saya ceritakan, ya dosen kami ketika dia menguji hadis ingin kembali nilainya, maka harus tor 100 hadis bersama sanadnya, sekali duduk nggak boleh salah, nggak boleh salah. Karena apa? Terbawa kan? Itu ada zaman sekarang gitu, gimana zaman dulu gitu maksud saya. Zaman sekarang masih ada orang-orang yang konsisten dengan hal tersebut. Ya, bahkan kita tahu bagaimana para rawi hadis mereka saling menguji hafalan mereka dengan metode ikhtibar, metode imtihan. Dibolak-balik. Ya, sanadnya dibolak-balik, bisa mereka jawab. Ya.
Yang atas jadi yang bawah, di bawah jadi di tengah, subhanallah. Dan itu ribuan hadis. Ya, ribuan hadis. Makanya nanti ya ada tingkatan-tingkatan dalam hadis. Ada muhaddisin, ada hafidh. Ya, makanya kita sedang Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan, muhaddits. Berbeda nanti insyaallah akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muhaddits, apa yang dimaksud dengan al-hafidz. Ya, kapan seorang dikatakan al-hafidz? Ketika dia menghafal sekian ribu hadis misalkan, itu ada indikatornya seseorang dikatakan hafidz. Seorang dikatakan muhaddits. Enggak mudah. Ya. Nah. Jadi orang yang dikatakan sempurna hafalannya adalah apa? Ketika dia menyampaikan riwayat hadis tanpa dia kurangi atau tanpa dia ada tambah. Ada kekurangan-kekurangan sedikit, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Nah, namun kalau agak banyak mungkin salahnya, maka nanti turun derajatnya menjadi khafifu dhabt. Ya, agak sedikit berkurang kesempurnaan hafalannya. Nah, kalau tadi bagaimana kita bisa mengetahui seorang rawi itu dikatakan adil? Dengan dua cara kan? Dengan sesuatu yang masyhur, atau dengan apa? Ditegaskan atau diberikan rekomendasi tazkiyah oleh seorang yang bisa dipegang perkataannya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan kesempurnaan hafalan seorang rawi? Yang pertama adalah bimuwafaqatihi as-siqat wal huffaz walau ghaliba. Ya. Kesempurnaan hafalan seorang dalam menghafal hadis ataupun dalam meriwayatkan hadis dapat diketahui dari kesesuaian riwayat yang dia sampaikan dengan riwayat para rawi yang terpercaya. Misalnya begini, di sini ada 5 rawi yang thiqah, yang terpercaya. Dia hafal hadis misalkan ribuan hadis. Ya. Kemudian ada rawi tadi. Bagaimana mengetahui bahwasannya dia itu hafal atau meriwayatkan hadis sesuai tanpa dikurangi dan ditambah? Dilihat dengan kesesuaiannya. Makanya dites oleh siapa? Para hufadz tadi. Sama enggak riwayat yang mereka hafal dengan yang dia riwayatkan? Kalau berbeda, berarti enggak sama. Ya, mudahnya kalau kita lagi tasmi Al-Qur'an, ya ustadznya punya hafalan mungkin 30 juz, memastikan bahwasannya muridnya itu betul-betul hafal juga, maka kan dicek hafalannya. Sesuai enggak dengan yang dihafal gitu kan? Kalau enggak sesuai, ya berarti kan hafalannya lemah. Kan gitu kan? Mudahnya untuk memahaminya seperti itu. Sama dengan hadis. Makanya ada metode di ikhtibar, ada metode imtihan, dites. Bahkan sanadnya dibolak-balik, hafal atau tidak. Ya. Makanya kami di Madinah itu ada anak persis rumahnya di depan masjid yang kami biasa sholat. Dan dia pernah ke Indonesia waktu itu, kalau tidak salah acara Hafiz cilik itu dari Madinah. Dan Masya Allah, orangnya buta, tidak bisa lihat. Tapi yang membuat saya takjub, setiap kali datang ke masjid selalu di shaf awal dan ditemani oleh adiknya yang kembar. Umurnya mungkin belum waktu saya masih di sana, mungkin belum kelas 1 SD lah, kelas 1 SD, masih kecil. Tapi konsisten sholat di shaf awal. Setiap ke masjid yang antar siapa? Adiknya 2 orang. Kemudian yang Masya Allah, tabarakallah, beliau itu hafal Quran 30 juz. Dan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sahih yang lainnya. Pernah dites sama muhaddits di Madinah itu, saya Yahya namanya. Ada kalau tidak ada di YouTube antum bisa cari. Ya, dites. An fulan, bacakan hadis matannya. Hadis ini rawahuman, dijawab semua. Itu setiap hari kami bertemu dengan beliau dan Masya Allah, sholat berjamaah di masjid, matanya buta, anda bisa lihat, masih kecil. Saya ingat saya mungkin umur 10 tahun saat itu, 10 atau 8 tahun waktu itu, kelas 1 atau kelas 2 SD lah. Tiap hari diantar sama adiknya 2 orang, adiknya kembar. Ya. Masya Allah, konsisten dia. Kalau ada orang yang ya pernah saya lihat langsung dengan kedua mata saya, dia jalan, ya, ada orang tanda kutip meremehkan, dikira orang yang nggak bisa lihat, kemudian dikasih uang, dimasukkan ke kantongnya sebagai mungkin rasa iba segala macam, dia ambil, dia buang. Karena untuk menjaga apa? Iffah, jaga kesucian diri. Dia buang, Anda lihat langsung. Ada orang mungkin karena nggak tahu kan, mungkin baru sholat di situ, lihat kasihan gitu kan, diambil uang, dimasukkan ke sakunya, diambil, dibuang langsung. Bahkan pernah ada yang mau antar dia ke rumah, enggak, dia mau jalan sendiri. Saking apa? Dia
tidak beriktimad kepada orang lain. Matanya buta, tidak bisa lihat. Hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Dan pernah dites. Lo bisa dilihat di YouTube ada. Ya, betul dia rumahnya pas di belakang asrama kami. Itu Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita tadi bentuk apa? Allah menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal orangnya tidak bisa lihat. Ya, kita belum ada apa-apanya. Ya, kita belajar seperti ini tidak apa-apanya. Mereka Masya Allah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, taib. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu cara yang pertama untuk memastikan bahwasanya hafalannya sempurna. Ya, hafalannya sempurna. Yang kedua, wa bin nasi alaihi mimman yu'tabar qauluhu fi dzalik. Sama. Yang kedua dengan ditegaskan ya oleh seseorang yang memang perkataannya dianggap ya menjadi patokan. Misalkan ya seorang guru mengatakan nih, murid saya mutkin hafalannya. Si fulan, kan gitu kan kalau kita punya murid Quran misalnya kita bilang si fulan Masya Allah hafalannya mutkin, si fulan hafalannya mutkin. Jadi dikasih rekomendasi oleh siapa? Gurunya yang memang bisa dipegang perkataannya. Taib. Paham tum? Jelas? Taib. Kemudian kita masuk ittisalus sanad. Apa yang dimaksud dengan bersambungnya sanad? Naam. Wattisalus sanad an yatalaqqa kullu rawin mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman. Fal mubasharah an yulaqiya man rawa anhu fayasma'a minhu aw yara wa yaqul haddatsani aw sami'tu aw ra'aytu fulanan wa nahwahu. Wal hukm an yarwiya amman asarahu bilafdhin yahtamilu samaa'a wa ru'yah mislu qala fulan aw an fulanin aw fa'ala fulan wa nahwihi. Naam. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan sanad hadis itu harus bersambung? Yang maksud dengan bersambung adalah an yatalaqqa kullu rawin mimman rawa anhu mubasyaratan aw hukma. Yang dimaksud sanad itu bersambung adalah setiap rawi yatalaqqa menjumpai mimman rawa anhu, orang yang diambil periwayatannya, maksudnya guru ya, mubasyaratan au hukman, apakah secara langsung atau secara hukum atau status. Misalnya begini ya, Muhammad ingin mengambil riwayat dari gurunya Ali. Muhammad ingin mengambil hadis dari gurunya apa? Ali. Kapan dikatakan ini bersambung riwayatnya? Ketika Muhammad betul-betul menjumpai Ali, melihat Ali. Apakah secara langsung atau secara status tidak langsung? Nah, inilah nanti yang kedua, apa yang dimaksud secara tidak langsung itu. Jadi sekali lagi, bersambung itu ketika Muhammad meriwayatkan hadis dari Ali, secara langsung bertemu, mendengar langsung, melihat langsung. Maka Ali mengatakan haddatsani, telah mengabarkan kepadaku gurunya. Ya, misalkan dia telah mengabarkan kepadaku Ismail. Ismail gurunya siapa? Ali. Kemudian Ali meriwayatkan, maka aku riwayatkan hadis ini kepada engkau wahai Muhammad. Maka kata Muhammad, haddatsani siapa? Ali, kan gitu kan ya? Bisa dipahami maksudnya? Itu namanya ittisalus sanad, bersambung. Dia lihat langsung, dia dengar langsung, dia ketemu langsung. Atau secara status, hukum. Nah, apa yang maksud dengan secara status akan kita jelaskan. Fal mubasyarah, yang dimaksud bertemu secara langsung berarti apa? An yulaqiya man rawa anhu, dia bertemu langsung kepada orang yang akan meriwayatkan hadis, maksudnya gurunya. Muhammad ketemu langsung dengan Ali. Gitu kan? Fayasma' minhu aw yara, dia dengar langsung dari Ali atau dia melihat Ali. Kemudian Ali mengatakan haddatsani, telah mengabarkan kepadaku guruku Ismail misalkan. Aw ra'aitu fulanan, aku telah melihat fulan, aku telah melihat Ismail misalkan. Wa nahwuhu, dan yang lainnya, maka itu dikatakan apa? Bertemu langsung, ketemu langsung, dengar langsung. Nah, inilah yang saya sebutkan kemarin. Ini syaratnya siapa? Syaratnya siapa? Bukhari. Bukhari itu hanya mau mencantumkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya yang syaratnya ketat, harus ketemu langsung.
nggak mau namanya sezaman atau secara hukman tadi status. Yang penting ada imkaniyah, ada kemungkinan dia bertemu gitu. Ya, ana sezaman dengan antum. Tapi dengan kakek kita, misalkan dengan buyut kita, itu kan sesuatu yang nggak mungkin kita meriwayatkan langsung dari buyut kita karena kemungkinan kita nggak ketemu gitu kan. Maka Imam Bukhari syaratnya harus bertemu secara langsung. Ini namanya wal mubasyarah. Wal hukmu adapun secara status an yarwiya amman asarahu. Seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya. Ya, dia nggak ketemu dan dia nggak ngelihat, tapi dia meriwayatkan dari orang yang sezaman dengannya dengan sebuah lafaz yang ada kemungkinan dia mendengar atau melihat. Makanya katakan qala fulan, berkata fulan. Berkata itu kalau bahasa kita mudahnya kata si fulan. Kan kata tuh bisa jadi dia lihat langsung, bisa jadi enggak gitu kan. Misalkan ana bilang, ya, kata Pak Amril, ya, kemarin bilang ke ana, insya Allah daurah dilaksanakan 10 hari, ya, 2 pekan, Senin sampai Jumat, pekan pertama, Senin sampai Jumat, pekan kedua. Kata Pak Amril. Bisa jadi anda nggak ketemu dengan beliau, ternyata beliau cuman WhatsApp misalkan, ya kan? Anda nggak ketemu, atau bahkan nggak mendengar langsung, gitu. Nah ini ada kemungkinan Ada kemungkinan memang bisa melihat, ada kemungkinan tidak melihat, ada kemungkinan mendengar langsung, ada kemungkinan tidak mendengar langsung. Ya, qala fulan, an fulan, fa'ala fulan, gitu kan? Telah mengerjakan perbuatan si fulan, dari si fulan. Tapi kalau haddatsani, telah menceritakan kepadaku, karena aku dengar langsung, aku lihat langsung. Bisa dipahami? Ini namanya ittisalu sanad. Makanya lihat, na'am, iqra, wa hal yushtarat. Wa hal yushtaratu ma'al mu'asarati subutil mulaqa wa yakfi imkanuha ala qawlain. Qala bil awwal Bukhari wa qala bis tsani Muslimun. Baik. Lihat, wa hal yushtaratu ma'al mu'asarati subutul mulaqah. Apakah dipersyaratkan bahwa orang yang sezaman itu harus bertemu dengan gurunya? Misalkan tadi, ya, dia sezaman, sama-sama satu zaman. Apakah sezaman itu harus syaratnya ketemu langsung, ataukah yakfi imkanuha, ataukah cukup kemungkinan? Jadi gini, kalau orang sezaman, mungkin gak dia bertemu? Mungkin. Mungkin gak dia dengar langsung? Mungkin, karena sezaman. Apakah cukup dengan bahasa? Ya, mungkin lah, karena dia sezaman. Kalau kecuali beda zaman itu udah pasti gak akan mungkin diterima. Pas itu namanya inqita'us sanad, terputus sanadnya kan. Tapi kalau dia sezaman, masih ada mungkin dia mendengar, masih ada mungkin dia melihat. Apakah sekedar itu saja atau wajib harus melihat? Maka ala qaulain, ada 2 pendapat. Pendapat pertama tadi Bukhari mewajibkan, tidak hanya sekedar satu zaman, tapi harus lihat, dengar langsung. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kenapa para ulama mengatakan Sahih Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Karena persyaratannya ketat. Sudah 5 persyaratan, diriwayatkan orang-orang yang adil. Tadi kita sudah jelaskan adil, harus orang yang tamu dobat, ittisalu sanad, salamatu minat sujud wal illah, ditambah masing-masing rawi harus ketemu langsung, dengar langsung. Gak ketemu, gak dengar, gak akan dicantumkan di hadis Sahih Bukhari. Wa qala bitsani Muslim, tapi Imam Muslim kata Imam Muslim, yang penting mu'asarah, satu zaman. Kalau orang sudah satu zaman, pasti ada kemungkinan ngelihat, ada kemungkinan mendengar, walaupun gak secara langsung. Makanya kalau secara kedudukan Sahih Bukhari baru Sahih Muslim. Makanya dikritisi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam, ikra. Qala An-Nawawi an qawli Muslimin ankarahu al-muhakkikun. Qala wa in kunna la nahkumu ala muslimin bi'amalihi fi sahihihi bihadal madhab likaunihi yajma'u turuqan katsiratan yata'addaru ma'aha wujudu hadal hukmi alladhi jawwazahu wallahu a'lam wa mahallu hada fi ghairi mudallis amma al-mudallis fala yuhkamu li hadithihi bittisal illa ma sarraha fihi bis-sama'i aw ru'yah. Nah, Imam Nawawi mengomentari pendapatnya Imam Muslim yang mengatakan tidak perlu bertemu atau mendengar langsung.
Selama sezaman punya kemungkinan bertemu dan mendengar langsung. Tapi lihat bagaimana, lihat di sini ada adab antara satu ulama dengan ulama yang lain. Mereka tidak suudzon. Walaupun Imam Muslim punya pendapat seperti ini dan diingkari oleh para muhakkikun, oleh para peneliti, ya, mereka mengingkari bahwasanya mereka mengatakan hadis yang sahih itu harus bertemu atau mendengar langsung. Tapi beliau mengatakan wa in kunna la nahkumu ala muslim bi amalihi fi sahihi bi hadzal madhab. Tetapi kata mereka, ya, meskipun kami tidak memvonis bahwa hadis yang beliau bawakan dalam kitab sahihnya diriwayatkan dengan metode seperti yang pendapat beliau pilih. Jadi lihat, kata Imam Nawawi, Imam Muslim punya pendapat seperti itu. Tapi kami tidak berarti memvonis bahwa hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim itu digunakan metodenya tadi. Semuanya hadisnya harus mu'asarah saja, enggak gitu. Paham gak maksud saya? Jadi Imam Nawawi ingin mengatakan para ulama mengingkari pendapatnya siapa? Imam Muslim. Tapi bukan berarti hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim kami memvonisnya berarti hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim tidak semuanya hadis yang mempersyaratkan cukup mu'asarah. Enggak. Bisa jadi hadis-hadis itu banyak yang memang bertemu langsung. Tapi Imam Nawawi punya pendapat seperti itu. Lihat bagaimana husnudzonnya siapa? Antar para ulama. Kenapa? Liqaunihi yajma'u turuqan katsiratan yata'adzaru ma'aha wujudu hadzal hukmi alladhi jawwazahu. Apa yang menjadikan beliau husnudzon? Hal ini dikarenakan beliau mengumpulkan jalur yang banyak yang membuktikan bahwa pendapat yang beliau pilih tersebut tidak diterapkan dalam penyusunannya. Lihat. Beliau punya pendapat tadi boleh mu'asarah, tapi di hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim itu banyak jalannya, kuat secara sanad. Yang mana beliau sebetulnya tetap menerapkan apa yang diterapkan oleh Imam Bukhari, tapi beliau punya pendapat bahwasannya hadis sahih itu boleh hanya sekedar mu'asharah, hanya boleh sekedar satu zaman. Bisa difahami? Ya, jadi ini komentar daripada siapa? Imam Muslim. Tetapi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, perselisihan ini ya harus bertemu atau tidak harus bertemu, yang penting satu zaman, tidak berlaku kalau rawinya itu adalah mudallis. Yang suka apa? Apa itu mudallis? Tadlis? Yang suka menipu. Ya. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu mudallis pada pembahasan berikutnya. Ini enggak berlaku. Ya. Kenapa? Ammal mudallisu fala yuhkam li hadithihi bittisal. Karena hadisnya rawi yang mudallis, yang penipu itu tidak dianggap hadis yang bersambung, kecuali dia menyampaikan langsung dengan kalimat lafaz yang sarahah, kalimat yang jelas. Dia mengatakan sami'tu, misalkan saya dengar langsung, au ra'aitu, saya lihat langsung, itu baru boleh diterima. Tapi kalau enggak pakai lafaz sami'tu atau ra'aitu, maka tidak diterima. Tidak diterima. Sampai sini jelas? Atau sudah mulai pusing? Jelas ya? Insya Allah. Taib. Kalau tadi bagaimana cara kita mengetahui seorang rawi itu adil, bagaimana cara seorang rawi itu sempurna hafalannya, nah sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa hadis itu bersambung? Naam. Iqra. Wa yu'rafu adamu ittisalis sanadi bi amrayn. Ahaduhuma al-ilmu bi anna al-marwiya anhu mata qabla ay yablugha ar-rawi sinna at-tamyiz. Thanihima an yanussa ar-rawi aw ahadu a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu aw lam yasma' aw yara minhu ma haddatsa bihi anhu. Baik. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui bahwasannya hadis ini bersambung atau tidak? Maka juga dengan dua cara. Yang pertama, al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi sinnat tamyiz. Cara pertama adalah dengan sebuah pengetahuan, ilmu, bahwa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz. Gimana Ustaz maksudnya contohnya? Misal, ya, tadi Muhammad mau mengambil hadis dari siapa?
Ali. Dikatakan dia bersambung hadisnya, ya, ketika orang yang diambil hadisnya tadi belum meninggal. Belum meninggal sebelum rawinya, sebelum Muhammad ini, ya, sampai pada usia tamyiz. Berarti begini, kalau sekiranya dia ngambil, misalkan dia meriwayatkan dari Ali, ternyata Ali sudah meninggal dan ternyata Muhammad ini belum masuk usia tamyiz, maka di sini bisa dipastikan bahwa hadisnya ini tidak bersambung. Bisa dipahami? Saya ulang. Siapa tadi? Muhammad sama Ali. Ya, Ali gurunya Muhammad. Ya. Ali ngambil hadis dari Muhammad. Muhammad mengambil hadis dari Ali. Beliau belum meninggal. Dan beliau juga sudah usia tamyiz. Ini jelas bersambung. Bisa dipahami? Tapi kalau sekiranya Muhammad ini, ya, Muhammad ini sudah mengambil ilmu dari siapa? Dari Ali. Kemudian ternyata Ali meninggal dan ternyata Muhammad belum masuk usia tamyiz, maka ini enggak diambil, ini dianggap apa? Munqati hadisnya. Ya, ini bukan munqati, dianggap apa? Tidak bersambung sanadnya, tidak bersambung sanadnya. Ya, tidak bersambung. Nah, jadi ini cara pertama bahwasanya orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal, ya, sebelum rawi yang meriwayatkan dirinya belum mencapai usia tamyiz, ya. Al ilmu bi anna al marwiya anhu mata qabla an yablugha rawi sinnat tamyiz. Yang kedua, yaitu dengan cara sama, ya, ditegaskan oleh seorang rawi atau seorang imam ahli hadis yang menyebutkan hadis tersebut tidak bersambung dari orang yang diambil riwayatnya. Jadi yang kedua sama, ada orang yang lebih tahu tentang riwayat, kemudian ketika ada orang mengatakan saya mendengar hadis dari si fulan, kata orang tersebut enggak, kamu dusta, ya, sejatinya kamu enggak pernah dengar gitu. Jadi ada orang yang lebih tahu tentang rawi hadis, bahwasanya ketika dia mengatakan saya mendengar hadis ini dari si fulan, dari si fulan, maka kata imam tadi enggak, kamu dusta. Kenapa? Karena saya lebih tahu, kamu enggak mendengar hadis dari dia gitu. Seperti tadi kan rekomendasi kan, kalau tadi adalah sama apa? Sama tamamud dhabt, itu lebih rekomendasi si fulan orang yang adil, si fulan kuat hafalannya. Nah kalau masalah sanad, oh enggak, dia nggak bersambung sanadnya. Kenapa? Karena ternyata dia nggak sezaman misalkan. Ternyata ada sebab yang disebutkan oleh orang lebih pakar, oleh seorang imam ahlul hadis yang mengatakan si fulan nggak dengar dari si fulan. Nah, ini dua cara untuk memastikan bahwasannya apa? Hadis itu bersambung atau tidak. Nah, mari kita lihat contohnya supaya lebih faham. Nah, misaluhu wasyudud. Belum. Baru kita masuk kepada syudud. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau hal yang belum difahami? Jelas ya? Taib. Kita selesaikan sampai illah insyaallah ya supaya bisa selesai. Naam. Syudud. Wasyudud an yukhalifa thiqatu man huwa arjahu min imma bikamalil adalah wa tamamid dhabti wa kasratil adad aw mulazamatil marwi anhu aw nahwi dhalik. Mithaluhu hadithu Abdullah ibn Zaidin fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masah bi ra'sihi bima'in ghairi fadli biyadihi faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi min tariq ibn Wahb wa rawahu al-Baihaqi min tariqihi aidan bilafzi annahu akhadha li udunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi wa riwayatul Baihaqi syaddah li'anna rawiyahu an ibn Wahb thiqah lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsaru minhu haitsu rawahu jama'atun an ibni Wahbin bilafdi riwayatin Muslim wa alaihi fa riwayatun al-Baihaqi ghairu sahihah wa in kana ruwatuha thiqatin li'adami salamatiha minasyududi. Baik. Sekarang kita masuk syadz. Apa sih selamat dari syadz? Syadz itu adalah an yukhalifa thiqatu man huwa arjahu minhu. Lihat. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa ketatnya syarat sahih itu.
Apa yang dimaksud dengan syadz? Syadz itu adalah seorang rawi yang thiqah. Lihat, rawinya bukan rawi yang lemah, thiqah. Thiqah itu terpercaya. Ada seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Tapi dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah daripada dia. Bisa dipahami? Ada seorang rawi ini, misalkan tadi Ahmad dengan Ali. Ahmad ini orang thiqah, terpercaya. Tapi hadis dia, pada hadis yang sama, lafadznya, misalkan hadisnya sama, pada makna yang sama. Misalkan berbicara tentang masalah syafaat, anggaplah ini contoh saja. Sama-sama bicara tentang masalah syafaat. Tapi dia memiliki riwayat, ya, dengan lafadz yang berbeda, dengan orang yang lebih thiqah daripada dia. Maka ini syadz. Nanti kita kasih contoh. Jadi sekali lagi, syadz itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, menyelisihi rawi yang lebih thiqah daripada dirinya. Tadi Ahmad dengan Ali. Ahmad ini thiqah, tapi Ali lebih thiqah lagi. Bisa dipahami? Nah, si Ahmad meriwayatkan sama-sama hadis yang sama, tapi dengan lafadz yang berbeda. Maka siapa yang kita pilih? Mudahnya untuk memahaminya. Siapa yang kita pilih? Riwayat siapa? Ali atau Ahmad? Ali atau Ahmad? Saya ulang. Ahmad thiqah. Apa thiqah tadi? Terpercaya. Dia meriwayatkan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan. Hadisnya misalkan A. Oke. Ali orang yang lebih thiqah, lebih terpercaya lagi daripada siapa? Ahmad. Meriwayatkan hadis yang sama dengan jalur yang berbeda misalkan. Maka riwayat siapa yang kita pilih? Ali. Kenapa? Karena Ahmad menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Itu namanya syadz. Bisa difahami? Jelas ya? Taib. Lihat, an yukhalifa thiqatu man huwa arjahu minhu. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, gimana untuk menentukan si fulan lebih thiqah daripada si fulan? Kan gitu kan ya? Nah, maka dijadikan mana yang lebih thiqah itu imma bikamalil adalah. Ternyata Ali ini lebih adil. Ternyata mungkin rekomendasinya lebih banyak nih dari para ulama hadis bahwasanya Ali ini lebih thiqah dibandingkan siapa? Ahmad. Jelas? Au tamamil dhabt, atau dia dikatakan lebih thiqah karena mungkin lebih sempurna hafalannya dibandingkan siapa? Dibandingkan Ahmad. Jelas? Gitu kan? Wa kasratil adad, atau banyaknya jalan, banyaknya riwayat yang dia riwayatkan, ataupun mulazamatil marwi, ya, ataupun dia bermulazamah langsung dengan orang yang dia riwayatkan hadisnya atau yang semisalnya. Makanya mari kita lihat contoh hadisnya supaya lebih faham. Diberikan contoh di sini adalah hadis Abdullah ibn Zaid fi sifati wudu'in Nabi, yang berbicara tentang sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadlin yadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepala beliau dengan air bukan sisa basuhan dari tangan beliau. Jadi ketika kita tahu orang wudu setelah basuh wajah, basuh apa? Basuh apa? Tangan. Nah, ketika Nabi setelah membasuh tangan, Nabi kan mengusap apa? Kepala. Ternyata ketika Nabi akan usap kepala, itu bukan dari air yang bekas Nabi mengusap tangan. Paham? Tapi Nabi ambil air lagi, kemudian Nabi basuh. Jelas maksud hadisnya? Jadi Nabi SAW ketika akan membasuh kepala, itu airnya bukan air bekas tangan kita. Misalkan kita wudu nih, kemudian kita cuci tangan kita kan, cuci tangan kita. Kemudian langsung air bekas kita cuci itu kan masih nempel tuh. Kemudian kita usapkan. Enggak, tapi Nabi ambil air lagi, kemudian Nabi apa? Usapkan. Jelas? Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafadz yang tadi, annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadi. Diriwayatkan orang Muslim dengan lafadz yang sama dari jalannya Ibnu Wahab. Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan lafadz yang tadi dari jalannya siapa? Ibnu Wahab. Ternyata datang Imam Baihaqi. Nih, kalau tadi kan antara Ahmad sama Ali kan, sekarang kita Imam Muslim, jalannya siapa tadi? Ibnu Wahab. Sama siapa? Baihaqi. Dari jalan yang sama juga, tapi lafadznya berbeda. Lihat, kalau tadi lafadznya annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadi, tapi lafadz riwayat Baihaqi adalah annahu akhadha udunaihi
ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Lihat. Nabi SAW ya mengusap, membersihkan kedua telinganya dengan menggunakan air yang bukan air ketika Nabi digunakan untuk kepala. Baik. Sekarang ketika kita mengusap kepala, kan tadi Nabi ngambil air kan, diusap kepalanya. Dengan air yang sama nggak kita bersihkan telinga? Sama kan? Nah, riwayatnya Baihaqi enggak. Nabi mengusap kepalanya, pas mau telinganya ambil lagi apa? Air. Makanya kita lihat di praktik pada madhab Syafi'i misalkan, ketika orang akan wudu apa? Ambil air, gini kan? Kemudian ambil air lagi, kemudian telinga. Betul atau tidak? Nah, intinya kan hampir sama nih riwayatnya. Kalau riwayatnya Imam Muslim apa? Nabi mengusap kepala bukan bekas air yang digunakan untuk mengusap tangan. Tapi Baihaqi mengatakan Nabi mengusap kedua telinganya bukan menggunakan air yang dia usapkan kepada kepalanya, tapi ambil air lagi kemudian diusap. Beda kan? Pertanyaannya, mana riwayat yang lebih sahih kan begitu? Maka lihat, riwayatul Baihaqi syadz. Riwayatnya Baihaqi ini syadz. Kenapa syadz? Karena dia menyelisihi yang lebih thiqah. Siapa? Muslim. Gitu kan? Tapi Baihaqi ini orang thiqah kan? Thiqah, dipercaya, bukan orang yang lemah. Tapi dia menyelisihi yang lebih kuat. Gitu. Tuh lihat. Semakin kita kesini makin susah ya hadis sahih gitu kan ya, berat banget gitu. Lihat, padahal orang Baihaqi itu thiqah, lakinnahu mukhalifun lima huwa aktsar minhu, tapi dia menyelisihi orang yang lebih banyak darinya. Haitsu rawahu jama'atun an Wahbin bilabdi riwayati Muslim. Ternyata orang yang lebih thiqah lebih banyak meriwayatkan dari jalurnya meriwayatkan dari jalurnya Ibnu Wahab dengan lafadznya riwayat Muslim. Maka riwayatnya Baihaqi tidak sahih. Lihat. Riwayat Baihaqi tidak sahih, berarti yang lebih sahih mana? Riwayat Muslim yang diambil. Wa in kana ruwatu thiqat. Ustaz, bukannya Baihaqi dan orang-orang yang meriwayatkan tadi orang-orang thiqah? Iya, tapi dia menyelisihi sesuatu yang lebih thiqah. Artinya mudahnya beginilah. Kalau ada dua orang yang mengabarkan kepada kita sama-sama terpercaya. Misalkan ada dua orang ngabar ke kita sama-sama terpercaya, nyampaikan hampir perkara yang sama, tapi yang satu ini kita tahu dia lebih alim, lebih baik agamanya, lebih banyak hafalannya, lebih thiqah, selama ini kita nggak pernah dia berdusta, sama orang yang memang juga dia orang yang sama-sama terpercaya, tapi kita tahu ini lebih terpercaya daripada dia. Ketika dia mengabarkan kepada kita sebuah kabar, kita akan lebih percaya yang mana? Percaya yang lebih apa? Lebih terpercaya kan gitu kan ya. Maka riwayatnya yang kurang terpercaya menyelisihi riwayat yang lebih terpercaya, maka kita dahulukan yang lebih terpercaya. Itu namanya syahid. Berarti hadis syahid itu adalah jangan kita katakan hadis itu sahih ketika dia ada riwayatnya yang syahid, di mana yang thiqah menyelisihi yang lebih thiqah lagi. Jelas? Masya Allah. Makin mulai apa? Makin mulai agak bingung. Tapi itu yang dikatakan dengan syahid. Taib. Kemudian sisa yang terakhir adalah illah. Ya, yang terakhir adalah illah. Taib. Enggak apa-apa? Kita selesaikan sedikit. Wal illatul qadihah an yatabayyana ba'da al-bahthi fil hadis sababun yaqdahu fi qabulihi bi an yatabayyana annahu munqati'un aw mawqufun aw anna rawiya fasiq aw sayyi'ul hifdz aw mubtadi'un wal hadits yuqawwi'u bid'atahu wa nahwu dhalik fala yuhkamu lil hadits bis sihhati hina id li'adami salamatihi min al-illatil qadihah. Misaluhu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an faqad rawahu at-Tirmidzi wa qala la na'rifu illa min hadithi Ismail ibn Ayyash an Musa ibn Uqbah ila akhir. Baik. Adapun illah, kan syarat hadis sahih lidatihi itu ada selamat dari illah qadhihah. Illah itu cacat yang berat. Apa yang dimaksud dengan cacat yang berat itu? An yatabayyana ba'dal bahthi
fil hadithi sababun yaqdahu fi qabulihi. Jadi setelah para peneliti hadis itu meneliti sebuah hadis, ternyata nampaklah bahwa hadis tersebut ada sebab yang menjadikan hadis ini tidak diterima karena ada cacat. Nah, cacatnya itu karena apa? Bi an yatabayyan annahu munqati. Ternyata hadisnya ini hadis yang munqati. Munqati itu adalah yang terputus kepada tabi'in. Enggak diterima, berarti tidak sahih. Atau mauquf, ternyata hadisnya enggak sampai sama Nabi. Ini adalah perkataannya dinisbatkan kepada sahabat. Kan tadi kita sudah sepakati kan pada di awal bahwasannya asar itu sahabat dan itu bukan hadis, betul? Maka ketika sanadnya itu terhenti pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi, maka nggak boleh kita katakan itu hadis. Ini kan bukan hadis, udah jelas bukan hadis yang sahih karena itu perkataan siapa? Sahabat. Ini namanya illah, cacat yang jelas. Apakah itu karena munqati atau karena mauquf atau rawinya fasik? Sedangkan tadi kita sampaikan syarat hadis sahih itu harus adil kan? Kalau fasik udah nggak jelas, nggak diterima. Atau sayyi'ul hifdz, atau hafalannya buruk. Atau dia seorang mubtadi ahlul bid'ah yang dia keluarkan hadis-hadisnya, riwayatkan hadisnya untuk menguatkan bid'ahnya. Ini nggak terima. Berarti kan ini cacat kan? Udah mafasik misalkan. Dia ini munqati, perkataan tabi'in atau hanya sampai pada sahabat, kemudian dia juga hafalannya nggak kuat, ditambah dia juga orang fasik. Ini namanya apa? Cacat. Maka tidak boleh dihukumi sebuah hadis dengan hadis yang sahih. Kenapa? Li'adami salamatihi minal illal qadiyah. Karena hadisnya tidak selamat dari cacat. Berarti kalau ditanya, apa yang menyebabkan sebuah hadis itu menjadi cacat? Karena apa? Munqati atau mauquf atau fasik atau jelek hafalannya atau suka membid'ah. Orang mubtadi. Kan gitu kan ya? Nah, kita ambil contoh, lihat di sini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang sedang haid atau junub janganlah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, la na'rifuhu illa min hadithi Ismail ibn Ayyas an Musa ibn Uqbah. Ya, kami tidak mengetahui jalur hadis ini kecuali dari Ismail ibn Ayyash an Musa ibn Uqbah. Fadhahirul isnad sihah. Secara zahir kalau nggak diteliti mendalam, ini hadisnya sepertinya sahih. Tetapi ternyata apa? Ada cacat pada rawi Ismail dari jalur orang-orang Hijaz, bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Ya, maka menjadikan hadis ini yang awalnya kelihatan hadisnya itu sahih, maka menjadi tidak sahih. Jelas sampai di sini? Fahim tum? Taib. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tinggal sisa sedikit tentang masalah illah, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Dan ana mohon maaf tidak ada tanya jawab karena ada kegiatan setelah ini. Ana cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita besok murojaah ya tentang apa namanya tadi? Adil, apa itu adil, kemudian apa itu tamudzabat, apa itu syudzud, apa itu illah, dan bagaimana cara masing-masing memastikan bahwasanya ini hadisnya bersambung, ini adalah hadis rawinya adil, ini adalah rawinya selamat dari syadz, ini rawinya selamat daripada illah. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.